Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yesa, inilah segmen full spoiler untuk chapter 1137. Di sini akhirnya kita mendapatkan konfirmasi yang sangat penting, yaitu mengenai nama kembarannya Shanks. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah munculnya Samrock. Untuk bagian cover syarah kuil emas Ana Oni Yamato volume ke-23. Yamato dan yang lainnya menyelinap ke markas rahasia Holdem. Di dalamnya ada anak buah Hushu. Lanjut masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan Luffy dan kelompoknya yang tiba di kastil Aurus di desa barat. Road menjelaskan bahwa kastil ini tidak digunakan lagi setelah kematian Raja Halard. Jadi dia terkejut melihat pintu gerbangnya rusak dan penjaganya tidak ada. Zoro memperhatikan pintu gerbangnya rusak di bagian dalam. Nah, mereka melewati pintu gerbang dan tiba di halaman yang hancur porak-poranda. Road mengatakan bahwa itu adalah sisa-sisa pertempuran sengit yang terjadi di kastil ketika Loki menghabisi Raja Halard. Zoro berkata, kekuatannya sampai membekas di tempat ini, itu pasti pertarungan yang sangat mengerikan. Road berkata, seperti yang kalian semua tahu, Loki adalah monster, tapi Raja Halard juga seorang pria yang dikenal sebagai prajurit hebat. Nasib kastil telah ditentukan saat pertempuran itu terjadi. Kemudian Luffy dan kelompoknya masuk ke dalam kastil yang rusak parah. Di sana ada banyak kerangka raksasa di lantai. Rupanya lebih dari 100 prajurit raksasa telah dihabisi pada hari itu oleh Loki. Hanya Jarul dan Loki saja yang selamat pada insiden tersebut. Kemudian Luffy melihat tengkorak dengan tanduk yang mirip dengan Oars. Road menjelaskan bahwa ada beberapa raksasa yang mewarisi darah itu dari suku raksasa kuno. Namun saat ini tidak ada lagi raksasa asli dari suku raksasa kuno. Lalu mereka pun menemukan foto Raja Halard yang tergantung di dinding. Raja Halard adalah raksasa botak yang berwajah ganas dengan kumis dan jenggot hitam panjang. Dia juga memiliki 2 bekas luka besar di kepalanya dan tato garis di wajahnya. Road berkata, itu adalah foto Raja Halard, seorang pria yang mencintai perdamaian dan berusaha menghubungkan Elbaf dengan negara-negara di luar sana. Dia disebut-sebut sebagai raja terhebat yang pernah dimiliki oleh Elbaf. Luffy merespon, ya, dia terlihat sangat kuat. Road menjelaskan, tanda di kepalanya itu adalah sisa-sisa setelah dia mencabut tanduknya sendiri. Karena tanduk itu mengingatkannya pada raksasa kuno. Dia mengatakan bahwa suku raksasa kuno akan mengingatkan orang-orang tentang masa pertempuran. Luffy pun terkejut, apa? Dia punya tanduk? Zoro merespon, ya, itu adalah suatu tekad yang sangat kuat. Road menjelaskan bahwa Hajrudin adalah saudara tiri Loki. Hajrudin adalah anak Halard dan wanita raksasa lainnya sebelum Halard menikahi ibu Loki. Ibu Hajrudin tidak bisa menjadi Ratu Elbaf karena dia adalah raksasa dari negara lain dan dipandang rendah oleh banyak orang di Elbaf yang ingin mempertahankan garis keturunan Elbaf murni. Zoro pun bertanya mengapa Road memilih berada di kapal dengan seorang darah campuran seperti Hajrudin sebagai kaptennya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita beralih ke adegan flashback yang singkat. Di sini Road diintimidasi saat masih kecil karena dia adalah seorang yang suka menggambar. Kemudian Hajrudin terkesan dengan keterampilan Road dalam menggambar peta dan memintanya untuk menjadi teman. Road mengatakan bahwa Hajrudin menahan semua cacian dan hinaan yang diterimanya sebagai seorang darah campuran. Impian Hajrudin adalah menjadi raja dari semua raksasa, bukan hanya di Elbaf saja, dan menyatukan seluruh suku raksasa di dunia ini. Nah, saat mereka bicara, Luffy melihat para penjaga tergeletak di lantai. Luffy berkata, "Hei, ada seseorang yang tergeletak di sini." Kemudian kita beralih ke dunia bawah. Terlihat wajah Loki berlumuran darah karena Gunko sudah menyerangnya. Gunko memperbesar sepatu botnya dengan anak panah untuk membuat dirinya jadi lebih tinggi, sehingga Gunko bisa menyerang wajah Loki dengan mudah. Gunko berkata, "Mungkin kau akan mengerti sekarang." Loki menjawab, "Seperti yang ku bilang, aku tidak bisa menggerakkan satu otot pun sekarang." Kembaran Shanks berkata, itu tidak akan mengubah apapun bahkan jika kau bisa bergerak.
Kunko kembali berkata, makhluk kelas rendah, sebuah kesempatan bagimu untuk diangkat menjadi dewa. Selanjutnya Kunko membuat beberapa anak panah yang keluar dari kakinya. Anak panah itu menandai lintasan yang akan diikuti oleh serangan Kunko. Kunko berkata, anak panah itu adalah jalur yang akan menentukan masa depanku. Dengan kata lain, ini adalah serangan yang tidak dapat dihindari, namun ada kemungkinan untuk menghentikannya. Aku bertanya sekali lagi padamu Loki, maukah kau bergabung dengan Kesatria Suci? Loki menjawab, tidak mungkin, bodoh. Nah, dalam adegan ganda yang luar biasa, Kunko mulai berjalan di atas anak panah yang dia buat. Tapi pergerakan Kunko ternyata sudah bisa diprediksi oleh Loki sebelumnya. Pertama, tendangan yang dipercepat di sisi kanan wajah, dan kemudian pukulan ke atas yang kuat. Ya, sepertinya Loki memang orang yang sangat kuat ya. Dan jikalau dia bebas, Mimin rasa dia akan sanggup untuk menghadapi dua kesatria suci ini seorang diri. Selanjutnya, untuk menyerang tubuh raksasa Loki, Kunko membuat sepatu bot dan sarung tangan besar dengan anak panahnya. Setelah menerima serangan itu, Loki jadi kehilangan kesadaran. Kita juga bisa melihat hewan lain terkena panah dari Kunko saat mereka mencoba melindungi Loki. Selanjutnya, di halaman gada terakhir yang sangat epik dari chapter ini, kembaran Sans melepas jubah hitamnya, dan akhirnya penampilan aslinya terlihat dan siapa dia sebenarnya pun terungkap. Di sini diperkenalkan namanya adalah Samrock, nama lengkapnya Vigarland Samrock. Dia berkata, perubahan rencana, segera hubungi Maria Joa. Kunko menjawab, baiklah, dan menurutku kematian tidak akan mengubah apapun. Apakah ini ada hubungannya dengan keyakinan mereka? Nah, di sini kemampuan buah iblis Kunko diperkenalkan, yaitu Aro-Aronomi atau manusia panah. Vigarland Samrock terlihat persis seperti Sans, namun tanpa bekas luka di wajahnya, dan rambutnya pun lebih panjang. Nah, di akhir chapter ini Samrock melihat Loki mulai sadar. Samrock berkata, prajurit Elbaf yang ganas pernah menaklukkan dunia di zaman kuno. Kami pemerintah dunia akan menempatkan mereka di bawah komando kami, bagaimanapun caranya. Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1137 ini. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!